Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel dan selamat menonton. Assalamu alayka ya khairal anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada materi pembunuhan ini, pertama yang harus kita ketahui adalah tujuan pembelajaran. Satu, menjelaskan pengertian pembunuhan, dasar hukum dan hikmah larangan membunuh. Yang kedua, membedakan macam-macam jenis pembunuhan. Yang ketiga, menyimpulkan tentang hukuman pelaku pembunuhan. Dan yang keempat adalah memberikan gambaran contoh-contoh kasusnya. Baik, tadi malam saya sudah menyuruh kalian untuk cari informasi di buku paket atau di internet. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau komentar. Yang pertama siapa gitu? Saya Pak. Oke, lanjut. Ini Pak, kalau saya dari browsing, tadi malam saya internetan dapat materi pembunuhan. Banyak sekali, tapi rangkumannya kira-kira seperti ini Pak. 1. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak, dengan alat yang mematikan ataupun tidak. Jadi menurut saya Pak, yang namanya membunuh pertama adalah niatnya, yang kedua alatnya. Seperti apakah alatnya berbahaya atau tidak. Gitu Pak. Selanjutnya yang saya pahami Pak, tidak semua membunuh disebut membunuh. Sehingga pembunuhan adalah macam-macamnya. Itu saya Pak, dari saya. Mungkin nanti dari kawan-kawan ada penjelasan tentang macam-macam pembunuhan. Terima kasih. Nah, ini macam-macam pembunuhan. Siapa yang menanggapi? Saya Pak. Oke, Risma, lanjut. Ini Pak, kalau saya ngambil dari buku paket mulai halaman 5, ada beberapa poin penting yang saya rangkum, di antaranya macam-macam pembunuhan. Pembunuhan itu ada dua Pak, macam-macamnya. Ada pertama pembunuhan dengan hak, ada kedua pembunuhan dengan tidak hak. Nah, kalau yang kedua ini terbagi lagi jadi 3. 1. Pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan tidak sengaja, dan 3. Pembunuhan tersalah. Kalau pembunuhan sengaja, pembunuhan dikisas. Kalau pembunuhan tidak sengaja, pembunuhannya membayar diat berat. Kalau pembunuhan tersalah, pembunuhnya membayar diat ringan. Cuma ini Pak, saya tahu mikirnya kalau di Indonesia kan orang membunuh di penjara Pak. Itu bagaimana Pak? Nah, kalau di negara kita pembunuh di penjara. Gimana tuh? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Lanjut. Saya cuma menjawab Pak ya, kenapa di Indonesia pembunuhan hukumnya di penjara? Tadi malam saya ada browsing Pak soal ini, singkatnya seperti ini. Hukuman bagi pembunuh di negara kita menurut saya hampir sama dengan pelajaran fikih, artinya seperti ini. Jika di pelajaran kita pembunuhan sengaja dikisas alias dibunuh, di dalam hukum negara kita pembunuhan sengaja juga dihukum bunuh. Tetapi yang saya lihat bahayanya di internet bukan pembunuhan sengaja Pak. Bahasa yang digunakan adalah pembunuhan berencana. Kira-kira begitu Pak yang bisa saya jelaskan. Nah, kalau di fikih pembunuhan sengaja, kalau di hukum negara namanya pembunuhan berencana. Baik, selanjutnya siapa lagi? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jujur Pak, saya belum melihat videonya Pak, tapi barusan saya baca sekilas di buku paket. Tapi kawan-kawan sudah menjelaskan pengertian pembunuhan dan macam-macamnya. Mungkin saya ingin menyampaikan dasar hukum larangan membunuh. Ada ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 33, langsung artinya ya Pak. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jika yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Dasar yang lain dilarang membunuh dari hadis.
Banyak Pak hadisnya. Saya akan ambil yang paling pendek, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-qatilu wal maqtulu finnar. Artinya pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya unik Pak. Kalau pembunuh masuk neraka saya setuju Pak. Tapi kalau yang dibunuh masuk neraka, ini hadisnya apa tak salah Pak? Nah, pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Gimana tuh penjelasannya? Ada yang bisa? Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak mau komentar soal mengapa pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Saya buat status di Facebook kan. Statusnya begini Pak. Apa maksud hadis pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka? Banyak Pak yang menjawab. Tapi ada satu jawaban yang menurut saya paling mantap. Jawabannya seperti ini Pak. Setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi orang yang terbunuh terkena hukuman neraka karena niatnya yang sebenarnya ingin membunuh namun sudah kedahuluan terbunuh. Kenapa orang yang terbunuh bisa masuk neraka? Ternyata karena niatnya. Kayak itu aja komentar saya soal hadis tadi. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang diet muhalazoh. Itu kan susah Pak memahaminya. Bisa tak Pak diet muhalazoh ini dirupiahkan saja? Nah, diet muhalazoh itu kira-kira bisa tak dirupiahkan saja biar mudah? Ada yang bisa jawab nih? Saya Pak. Lanjut. Ini Pak, saya tadi pagi mencoba menghitung harga pasaran sekarang lewat Google Pak. Setelah saya hitung 30 ekor hikkoh harganya lebih kurang 540 juta. 30 ekor jadah harganya lebih kurang 570 juta. Dan 40 ekor khilfah harganya 800 juta. Jadi jumlah total diet muhalazoh adalah lebih kurang 1,9 miliar rupiah. Menurut pasaran harga di Google. Mahal ya? Nah, kalau diet mukhafafah 1,4 miliar rupiah. Itu aja Pak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah dapat gambaran ya tadi pengertian pembunuhan, dasar hukum larangannya, macam-macam pembunuhan, hikmahnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Jadi kira-kira itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti ini untuk selanjutnya pelajaran kita adalah al-hudud. Nah, kiranya itu saja. Mungkin kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam